Baik, saya akan menjelaskan jurnal mengenai kemajuan dalam pemahaman respons skala besar siklus air terhadap perubahan iklim. Jurnal ini dilatar belakangi oleh siklus air yang dipengaruhi oleh variasi alami matahari dan letusan gunung berapi serta fluktuasi internal sistem iklim dan aktivitas manusia. Tujuan dari jurnal ini yaitu meninjau kemajuan terkini dalam memahami bagaimana interaksi kompleks ini diharapkan dapat menentukan respons dalam siklus air global. Sensitivitas hidrologi pada skala global. Penguapan dan presipitasi global lebih dipengaruhi oleh anggaran energi atmosfer dan permukaan, serta merespon cepat terhadap pemanasan karbon dioksida. Peningkatan ini akan diimbangi oleh melemahnya sirkulasi tropis sebagai respons terhadap perubahan dalam keseimbangan energi global dan gradien suhu regional. Sensitivitas hidrologi umumnya ditekan di daratan. Seiring dengan pemanasan, uap air atmosfer meningkat mendekati 7% per derajat Celcius, tetapi presipitasi hanya meningkat 2-3% per derajat Celcius. Kesimpulannya yaitu perubahan iklim memiliki dampak besar pada siklus air global dan memperkuat cuaca ekstrim. Maka dengan peningkatan berkelanjutan dalam konsentrasi karbon dioksida dan pengurangan aerosol, presipitasi global dan kejadian ekstrim akan semakin intens, mengharuskan masyarakat global untuk bersiap menghadapi tantangan-tantangan baru terkait perubahan iklim. Saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Evaluasi Status Kesehatan Siklus Air Berdasarkan Model Awan. Siklus air mewujudkan migrasi dan konversi air, energi, dan biokimia. Model awan merupakan transformasi ketidakpastian yang membahas tentang konsep kualitatif dan konsep kuantitatif. Adapun tiga teori model awan yaitu ekspektasi, entropi, dan hiperentropi. Beberapa model awan penilaian status kesehatan siklus air yaitu indeks evaluasi status kesehatan siklus air, ambang batas nilai kesehatan indikator, evaluasi indikator, penentuan bobot indikator, hasil evaluasi lapisan dimensi dan lapisan target, rencana evaluasi, uji kendalaan model awan hasil evaluasi, dan empat keacakan indikator terhadap hasil evaluasi. Kesimpulannya, perbandingan dengan metode indeks komposit menunjukkan bahwa model awan yang diusulkan menunjukkan fungsi evaluasi yang mirip dengan metode lain yang umum digunakan evaluasi siklus air. Baik, kita akan masuk ke pembahasan jurnal selanjutnya yang berjudul Dampak Unsur Beracun Industri dan Perkotaan Terhadap Kualitas Sedimen. Pada jurnal ini, peneliti meneliti salah satu dampak pencemaran lingkungan yang terjadi di Sungai Juskei, tepatnya di Afrika Selatan, di mana problematika ini terjadi karena meningkatnya aktivitas manusia. Padahal yang kita ketahui, sungai ini merupakan salah satu sumber ekosistem lokal yang dimiliki oleh masyarakat serta menjadi sumber mata air mereka. Sehingga ketika terjadinya urbanisasi, masyarakat menjadi kesulitan untuk mendapatkan air. Jadi teman-teman sekalian, peneliti meneliti kasus tersebut dengan menghitung konsentrasi dari unsur-unsur beracun seperti timbal dan juga merkuri, di mana hasil penelitian ini peneliti mendapatkan bahwa timbal dan juga merkuri ini mendapatkan konsentrasi yang sangat tinggi sehingga terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh adanya aktivitas manusia seperti industri dan juga pertambangan. Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terhadap bahaya dari pencemaran lingkungan yang berakibat fatal terhadap ekosistem yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Risiko infeksi dari droplet yang mengandung virus di udara adalah apakah droplet tersebut mengering menjadi inti droplet sebelum jatuh ke tanah. Dengan demikian, itu menurunkan laju penguapannya secara substansial karena atmosfer yang lembab dan hangat. Di sisi lain, arus angin dan aliran udara di sekitar tetesan droplet yang jatuh ditemukan dapat mengurangi waktu penguapan tetesan dan dengan demikian meningkatkan waktu sedimentasi dan jarak tempuhnya. Pada poin 2.3 menerangkan bahwa kehadiran komponen non-volatif dalam tetesan air liur yang menguap menyebabkan
penurunan konsentrasi uap air di permukaan tetesan. Faktor inilah yang mempengaruhi waktu sedimentasi tetesan yang cukup kecil untuk mencapai ukuran keseimbangannya. Pada poin 2.4 menjelaskan bahwa efek zat terlarut secara signifikan meningkatkan waktu penguapan tetesan, terutama dalam kasus tetesan dengan fraksi volume zat terlarut yang awal dan konsentrasi yang tinggi. Dan pada poin 2.5 menjelaskan bahwa efek kumulatif dari hal tersebut mekanismenya tidak signifikan, terutama pada kondisi kelembapan itu relatif rendah hingga sedang. Perhitungan koefisien perpindahan massa. Perpindahan massa teoritis dihitung menggunakan persamaan difusi molekuler dalam sistem komponen di mana uap air difusi melalui udara dan tidak jenuh. Saat kecepatan udara meningkat, laju menguatan air juga meningkat. Hal ini terjadi karena lapisan udara yang jernih. Air uap dan air ke bawah oleh aliran udara yang lebih cepat yang mempercepat proses penguapan. Pada suhu udara yang lebih tinggi, penguapan menjadi lebih intens karena lebih banyak panas yang transfer ke air, yang meningkatkan laju perpindahan massa. Atau data menunjukkan bahwa dengan kecepatan udara yang lebih tinggi dan suhu udara yang lebih, laju penguatan cepat dan koefisien perpindahan massa yang meningkat. Sebanyak 10 persamaan impresi yang ditemukan literatur digunakan untuk menghitung koefisien perpindahan massa secara empiris. Persamaan ini mempertimbangkan faktor kecepatan udara, suhu, dan kelembahan relatif untuk menentukan laju penguapan air.